Nah kalau kita tiba-tiba milih tanpa ilmu ya kayak beli kucing dalam karung kan. Kita yang dipermainkan, bukan kita yang jadi fa'il di situ. Ya kan organisasi itu kan sebenarnya akan firm ketika punya kepiawaian dalam memanage orang, memanage sumber daya itu kan. Mengapa NU perlu masuk ke sektor pertambangan? Apakah ini memang bagian dari strategi kemandirian ekonomi NU atau sekedar memanfaatkan peluang kebijakan dari pemerintah? Kita ini akhirnya masuk jaringan oligarki dan masuk jebakan bisnis rente. Iya. Iya kan? Dan terbukti bahwa akhirnya bukan menjadikan NU lebih baik. Kemandirian ekonomi belum dapat, tapi sudah ada mafsadahnya. Kita udah saling nggak rukun gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita kali ini. Hari ini kita masuk ke satu persoalan yang sangat strategis, seksi, namun juga sensitif. Apa itu? Tambang NU. Kenapa saya katakan strategis? Karena kalau dikelola dengan baik, sumber daya ekonomi bisa menjadi instrumen kemandirian NU. Karena itu, untuk membahasnya, hari ini telah hadir bersama saya, tokoh intelektual muda Banten yang juga pengamat geopolitik, Kiai Haji Sukron Mamun. Selamat datang Kiai. Assalamualaikum. Apa kabar? Terima kasih ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kiai, kita hari ngobrol yang seru-seru ini. Iya, apa? Tarik tambang ya Kiai. Oke. Tapi kalau tarik tambang selain seru pasti ada yang jatuh juga. Iya, menjelang Agustus Kiai. Iya. Relevan ya. Relevan. Baik Kiai, kita mulai. Kita mulai dari awal. Mengapa NU perlu masuk ke sektor pertambangan? Apakah ini memang bagian dari strategi kemandirian ekonomi NU atau sekedar memanfaatkan peluang kebijakan dari pemerintah? Monggo Kiai. Saya rasa dua-duanya itu ada benarnya kan. Pertama memang salah satu instrumen untuk mandiri ekonomi dan karena memang ada peluang ya kenapa tidak gitu. Cuma kalau kita tengok sejarah atau istilahnya track recordnya masyarakat NU itu kan masyarakat agraris. Artinya kenapa kita nggak fokus ke pertanian saja gitu. Untuk ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi itu justru saya rasa akan lebih efektif gitu. Karena kalau kita mengelola sesuatu yang kita bukan di bidangnya kan, kita bisa terjebak di pusaran oligarki atau kita dipermainkan oleh para pemain hedge fund kan gitu. Tapi tentunya ini peluang juga Kiai. Iya peluang juga, itu kita bahas. Baik, kalau gitu kita coba evaluasi seobjektif mungkin Kiai coba. Kalau kita lihat sejak NU mendapatkan peluang pengelolaan tambang sampai hari ini, kalau dari kacamata fikih mungkin lebih banyak maslahah atau mafsadahnya dan apakah sudah dikatakan berjalan Kiai? Nah, kalau kita kembali ke kaidah usul fiqh itu kan ada istilahnya darul mafasid ya kan, muqaddam ala jalbil masoleh. Nah, sementara namanya tambang itu pasti berdampak sangat negatif terhadap lingkungan. Baik. Sementara NU sendiri sejak zaman Kiai Ali Yafi itu kan kita punya fikih lingkungan kan. Artinya harusnya kita merawat karena memang kalau lingkungan itu nggak kita rawat, yang paling jadi korban ini sebenarnya masyarakat gitu. Dan kalau kita hitung-hitungan ya, tambang itu harus dikelola oleh orang yang punya seed capital yang luar biasa, dan yang kedua dia harus menguasai teknologi. Ini syarat pertama dan keduanya ya. Dan sementara kalau kita lihat kita udah dikasih konsesi itu kan nggak akan jadi apa-apa. Kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk itu bisa mengolah konsesi itu. Tambang itu diolah, tentunya pemerintah punya aturan kan. Dia harus punya dana jaminan untuk reklamasi itu. Dan itu jumlahnya kalau kita lihat aturan itu kan per 1 hektar itu 150 juta. Berarti 1 hektar 1 hektar. Kalau kali 1000 hektar aja
sudah 150 miliar. 150 Sementara miliar. NO kalau kita lihat di media itu kan berarti 26.000 hektar. Wah itu banyak sekali. Nah, Itu nanti kita hitung. Kiai. lah, sementara kalau kita nggak punya uang jaminan itu kan ya tetap bisa, tetapi kan hanya dua cara. Yang pertama kita harus bermain lewat Pemda atau lewat Pemda dan ESDM ya tentunya karena itu kementerian yang punya istilahnya punya otoritas di situ kan. Kemudian yang kedua ya lewat partisipan interest ya atau PI itu atau dijual ijon kepada rentenir. Rentenir itu siapa? Ya orang yang punya kontrak dengan lembaga-lembaga keuangan di luar negeri. Karena memang untuk eksplorasi tambang itu sebenarnya selain kita tadi butuh duit yang besar sekali dan tentunya nggak ada lembaga keuangan tuh yang mau mengeluarkan modal yang sedemikian besar ya. Kecuali kita sudah proven bahwa akhir kemudian kita dapat uang dari bank dan kemudian kita bisa dapat uang modal juga dari pasar uang kan. Cuma itu kan tidak mudah tentunya. Nggak ada orang membiayai dana sebesar itu. Nah gitu. Dan kalau kita sudah misalkan akhirnya konsesi itu dikasihkan kepada trader atau tadi yang kedua ya istilahnya dengan cara yang kedua tadi itu rentenir atau PI itu sebenarnya NO itu ya dapat sangat minim sebenarnya. Kan biasanya misalkan per hektar kalau kita hitung-hitungan 1.000 hektar aja ya. Misalkan kita itu dapat cuma $5 per ya. Kita punya $5 istilahnya per ton. Per ton, ya kan. Kalau $5 per ton, sementara pihak yang memberi modal, karena kita kan nggak modal apa-apa, itu dapat $100 itu per tonnya ya. Berarti pihak itu dapat $95. Wow. Artinya kita cuma dapat $5. Ya meskipun kalau dihitung per 1.000 tadi hektar, besar. Ya kita besar juga. Artinya kita kalau satu bulan itu bisa 60.000 ton, itu kita bisa dapat dana sekitar 4,8 miliar. Itu hitung-hitungan kasarnya ya. Lah kalau 26.000 itu berarti sekitar 124,8 miliar. Ya besar. Artinya kita tidur aja dapat duit. Tapi kan karena tapi tetap kalau dihitung-hitung yang dapat banyak tetap yang punya modal. Iya. Dan terbukti ya kita dapat $5 itu per ton ya, tetapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan itu besar banget dan trader itu biasanya nggak mau tahu. Tidak sebanding. Dan yang nggak dapat nama jelek itu tetap NO karena kita yang punya hak konsesi gitu. Baik Kiai, ini udah mulai agak-agak teknis ini. Iya. Sebetulnya saya mau gali dulu ini. Ini kan sebetulnya hari ini pengelolaan itu belum berjalan ya di NO Kiai ya. Peluang tambang ini saya kira beberapa tahun sudah kita ketahui bersama, tapi ya belum berjalan lah. Sehingga tadi mungkin saya bisa tangkap maksud Kiai bahwa kita harus jelas dulu bentuknya seperti apa, pengelolanya siapa, bagaimana. Kemudian keuntungan tadi udah Kiai jelaskan sedikit. Nah, kita bicara tentang manfaatnya untuk NU apa. Nah, hari ini kan belum berjalan. Dari sini saja dengan kejadian ada friksi kemarin ini apakah tata kelola dan komunikasi terkait tambang ini belum berhasil Kiai? Nah kita kalau dulu kan kita waktu kecil sering ada cerita kan, ada satu keluarga itu kakak beradik itu rukun gitu. Tapi giliran orang tuanya sakit dikasih tahu nanti kamu dapat warisan banyak. Warisan orang tuanya belum meninggal, mereka udah nggak akur. Iya. Ibaratnya gitu. Lah, kita kembali lagi ke kompetensi ya. Kan ada hadis itu idza wusidal amru ya ila ghairi ahli fantaziri sa'ah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu itu kalau diserahkan kepada bukan ahlinya ya memang repot. Dan ini terbukti repot karena orang mengelola tambang itu harus orang yang punya mindset industri. Karena kalau enggak, bagaimana dia dapat
modal itu, ya kan? Sementara eksplorasi itu butuh dana yang besar, ada jaminan reklamasi tadi itu. Lah, uang seperti itu kan, Tani sebagai guru ngaji yang tidak uang-uang seperti itu kan uang-uang yang subhat lah. Iya. Iya kan? Nah sebenarnya NU itu baik guys. Biasa mandiri, tapi biasa iuran gitu. Di sisi lain ngapunten guys, ini kan peluang katanya kemandirian ekonomi. Peluang kemandirian ekonomi yang seharusnya menjadi salah satu sumber kemaslahatan. Tapi kok malah menjadi dinamika konflik ya. Jadi sederhananya mengapa ini terjadi gitu guys? Lah itu kembali kan kalau menurut hemat saya itu kembali ke harusnya sebenarnya para elit itu untuk kepentingan maslahat umat. Artinya warga Nahdien atau untuk kepentingan pribadi. Nah, itu. Karena kalau untuk kepentingan Nahdien itu harusnya diflurkan, diklirkan, harusnya tidak terjadi konflik. Transparan, banyak orang tahu. Ya dong. Harus kalau namanya keuangan itu kan harus ada transparansi itu kan. Kalau ada transparansi kemudian nanti ini jelas untuk kemaslahan, saya rasa nggak akan ada ini. Ada masalah pun seharusnya bisa diselesaikan bersama-sama. Bersama, dan tentunya ini ya pasti kalau menurut hemat saya karena ada pihak luar juga kan. Ada pihak luar yang istilahnya ini pengen istilahnya yang ngasih modal ini pengusaha besar A misalkan. Yang satu lagi pengen pengusaha besar B. Yang ini didukung oleh siapa? Ya kan? Orang-orang punya jaringan oligarki ini punya jaringan kekuasaan ini siapa? Dan mereka kalau tetap kepentingan itu umat, seharusnya memang tidak akan terjadi apa-apa. Ya kan? Dan gini istilahnya, sesuatu itu selama lil masoleh al-ammah, kalau dalam kaidah istilahnya maqasidus syariah, itu lil masoleh al-ammah itu pasti nggak akan jadi masalah. Masalahnya adalah di situ udah campur dengan politik. Saya melihat itu ada keterkaitan dengan suksesi tahun 2029 yang akan datang. Ada kaitannya ke sana. Ada kaitan, kalau saya lihat ya. Ditunda dulu, Kay. Pending dulu. Nah, saya ingin ke ini dulu, Kay. Ini kan sudah kadung menjadi tontonan sebelumnya di masyarakat. Tapi kita harus juga punya sikap bagaimana seharusnya publik atau warga Nahdien ini membaca persoalan ini, seharusnya ditempatkan seperti apa, Kiai, tentang ini? Karena ini sudah bergulir, Kiai. Nah, saya rasa kalau Nahdien ya, masyarakat grassroots atau akar rumput itu saya rasa legowo. Apa keputusan elit itu saya rasa oke ya. Cuma masalahnya pertanyaan tadi. Elit ini untuk kepentingan elit, orang elitnya orang Cile, wong Cile, atau untuk kepentingan kelompok lingkaran mereka. Atau mereka menjadi itu tadi, menjadi proksinya oligarki atau proksinya penguasa dalam tanda kutip. Nah ini kan yang jadi masalah. Artinya berarti harus oknum transparan ya tentunya ya harus transparan. Harus transparan. Baik. Nah menurut Kiai ketika hal ini terjadi, kalau Kiai diminta menyebutkan satu pendapat tentang kelemahan, apa kelemahan mendasar yang perlu dievaluasi terkait peluang pengelolaan ini, terkait sumber daya ekonomi NU saat ini? Ya, kalau saya melihat memang di pengurus inti PBNU itu memang harus betul-betul clear ya. Artinya mereka musyawarah kan sebenarnya. Kalau semua tuh di NU itu kan ada tradisi gergeran kan. Jadi jangan gegeran terus gitu. Nah, tradisi ngopi, ngomong bareng itu kan tradisi ulama. Dan itu di pondok-pondok juga biasanya orang berbeda pendapat tuh biasa. Lah kenapa ini kok jadi nggak biasa? Itu kan berarti karena nggak biasa juga nih. Atau karena ada sesuatu yang luar biasa. Governance-nya ini nggak kelihatan. Jagongan kayak gitu-gitunya. Ya sekarang tata kelola lah. Sekarang tata kelola kan harusnya misalkan ketua dengan sekjen itu kan harus klop, harus satu paduan suara kan. Nah, apa nggak ngopi? Nah, mungkin kurang ngopi lama gitu, atau kopinya kurang kental kan gitu. Baik ya. Kalau
kita lihat dari sekian tahun perjalanan ini menyambut pengelolaan ini, saya ingin kembali lagi kita gali secara objektif tata kelola dan terjadinya konflik ini, apakah bisa dianggap sebagai satu kegagalan kepemimpinan? Saya rasa iya. Ya. Artinya begini, elit PBNU yang sekarang ini dalam tanda kutip itu tidak punya strong leadership. Ya kan, organisasi itu kan sebenarnya akan firm ketika punya kepiawaian dalam memanage orang, memanage sumber daya itu kan. Lah ini memanage orang aja masih seperti ini kan, kita lihat kan. Misalkan tidak ada kekelopan di antara pengurus inti aja, itu tidak klop gitu. Ini kan pertanyaan besar. Baik. Ada satu yang menarik tadi dari Kiai yang disampaikan bahwa kita harus melihat ini demi kemaslahatan warga NU atau menjadi tangan-tangan oligarki. Nah, saya malah menjadi penasaran, oligarki juga macam-macam, Kiai. Ada yang namanya ya ormas itu bagian dari lingkar oligarki kan. Kapitalis global. Iya. Itu yang oligarki besar, Kiai. Nah, maksud saya begini, ketika NU menghadapi bisnis yang besar seperti ini, bagaimana peraturan atau dalam hemat kita organisasi bisa mendeteksi itu atau memfilter itu, Kiai? Ya, memang kita ini kan biasanya masih fokus ke namanya organisasi sosial keagamaan kan. Kita memang selama ini Basul Masail atau apa pembahasan itu kan masih seputar itu. Belum ke seputar industri, belum seputar itu kan. Belum seputar tambang yang nilainya tuh tinggi banget gitu. Lah, memang ke depan ini ya anak-anak muda itu harus mulai. Misalkan lewat Lakpesdam gitu. Jangan hanya Lakpesdam itu mengambil seorang pengusaha dijadikan ketua Lakpesdam. Ini kita kaderisasi itu kan harus ada proses. Dan nggak bisa karbitan itu. Kita boleh orang-orang kayak gitu tuh misalkan orang yang sudah jadi itu untuk melatih misalkan. Ada transfer of knowledge itu boleh. Tapi kan harus orang yang matang pohon dan punya istilahnya sense of belonging terhadap NU. Gitu. Lah, kalau begitu apa yang harus dievaluasi terkait semua hal inilah? Dari Kiai tadi bilang dari mulai bukan bidangnya, kemudian ada juga kekhawatiran oligarki, kapitalis global dan seterusnya. Kira-kira apa yang harus dievaluasi nih, Kiai? Ya, apa kita dari sisi kewenangannya kah, mekanismenya kah, atau ada apa kira-kira? Artinya begini ya, kan kalau udah melibatkan hedge fund, kemudian pemain-pemain global ya, karena kait dengan dana besar, itu memang NU masih harus banyak belajar. Karena memang kita ini terlambat di bidang itu, walaupun never too old to learn lah gitu. Tetapi memang elit-elit ini juga sebenarnya harus sadar. Segala sesuatu harus dibangun ilmunya dulu, pondasinya dulu. Jangan langsung main. Ibaratnya kita mau tanding bola ini lawan Argentina, kita nggak pernah latihan. Nggak pernah. Langsung main gitu. Langsung terjun. Ya kita harus tahu teori bola dulu, mengambil pelatih, kita latihan harus betul-betul intens, butuh dana yang besar. Untuk sampai tahap kita layak untuk jadi menang di Piala Asia aja itu, butuh proses panjang. Oke. Lah kita ini bukan bidangnya, shifting dari bidang A ke bidang B, langsung jadi pemain. Lah ini berarti kita tuh kan yang dipermainkan oleh para pemain hedge fund. Dan dimainkan oleh penguasa karena ormas itu bagian dari lingkar oligarki. Karena ketika tambang itu kan akan banyak dampak lingkungan dan biasanya akan mendapat perlawanan dari masyarakat kan. Lah biasanya yang ditaruh di komut ya apa itu kan ya tokoh misalkan pensiunan aparat atau orang-orang yang punya lingkar satu di kekuasaan kan. Jadi menurut Kiai hari ini itu ada fenomena taruh sana, taruh sini, terima sana, terima sini, sesuai dengan selera atau gimana, Kiai?
Ya sebenarnya kita itu boleh terima, tapi ya itu tadi kita harus dilandasi dengan pengetahuan dulu kan, istilahnya gitu loh. Kita itu boleh bebas menentukan, makanya ada teori itu kan. Yang pertama itu harus kita punya dasar al-ulum al-wasi'ah, broad knowledge, baru punya freedom. Nah kebebasan untuk milih, karena itu multiple choice ya. Nah untuk memilih itu kita harus punya ilmunya dulu. Nah kalau kita tiba-tiba milih tanpa ilmu ya kayak beli kucing dalam karung kan. Kita yang dipermainkan, bukan kita yang jadi fa'il di situ. Kita maf'ul. Ya kalau saya pribadi melihat gitu kan, kita itu terbiasa dengan budaya cukup percaya, husnuzon, atau sesuatu berbasis kepercayaan kayak. Nah, untuk bisnis sebesar tambang ini, menurut Kiai pendekatan itu cukup nggak? Jadi ini orang kita percaya. Karena tambang itu melibatkan pihak luar, husnuzon tuh laisa mim babi. Nggak masuk di sini. Nggak masuk ya. Loh, politisi, bisnis itu harus rasional yang dikedepankan, bukan husnuzon. Dan maslahah tadi kayaknya. Oh ya dong. Iya. Atau apa menurut Kiai dominan hari ini faktor itu kalau menurut Kiai? Saya rasa enggak juga, karena kita mungkin sudah kebelet melihat nilai. Ya. Jadi sebenarnya gini, kita harus melihat core value Nahdien itu apa. Ini yang harus menjadi prioritas. Nah, sekarang kan kita nilai-nilai misalkan seperti pelestarian alam, penjagaan lingkungan, green technology dan lain sebagainya. Itu kan proyek kita yang belum terlaksana dengan maksimal. Lah kok kita udah mau shifting dan kita malah jadi jadi bagian dari yang ingin merusak lingkungan. Iya. Oke. Sekarang pertanyaannya Ki. Aset NU itu perlu tidak dipisahkan dari politik kekuasaan? Saya rasa memang ya NU dari dulu sebenarnya berpolitik gitu loh. Cuma kita itu kan ada yang namanya low politik, ada high politik ya. Nah, kita ini politik praktis atau yang low politik ini juga jangan mengabaikan prinsip-prinsip tadi tuh green technology itu tadi. Jadi bisnis, atau lingkungan ya. Bisnis ini penghijauan bumi itu jangan diabaikan gitu. Harusnya politik praktis ini menjadi support bagi program penghijauan bumi. Harusnya gitu. Jadi tetap jangan harus sebaliknya. Terintegrasi, namun harus juga dipilah mana yang politik, mana yang bisnis, gitu. Jangan dicampur aduk sehingga tumpang tinggi, khususnya nanti berdampak kepada lingkungan kalau tambang. Ya paralel sebenarnya boleh menurut saya ya. Cuma kan harusnya itu tadi politik, bisnis itu harus menjadi support yang ke arah yang positif, bukan justru kita menjadi alat gitu. Akhirnya kita jadi negatif itu. Gitu. Nah ini kan kita menjelang muktamar Kiai. Jadi sekali lagi kami mohon sarannya apa yang harus dilakukan terkait tambang NU ini. Baik di saat muktamar pembahasannya seperti apa dan mungkin pasca muktamar harapan Kiai seperti apa? Nah sebenarnya pramuktamar itu kan biasanya ada munas, di situ ada basul masail, itu harus dijadikan pembahasan yang maudhu'i misalkan kan. Itu kan bisa banget harus dibahas para ini melibatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya, para teknokrat, kemudian para pemain industri di NU saya rasa ada kan. NU ini sebenarnya nggak kekurangan orang, cuma masalahnya elit ini mau terbuka nggak? Elit keramat itu mau mendengar nggak? Jangan hanya pendekatan fikih. Wong kita misalkan fatwa di MUI aja itu konsorsium kan, ijtihadnya itu kolektif, karena sekarang nggak ada mujtahid mutlak. Nah, untuk konteks sekarang ini segala sesuatu harus melibatkan orang-orang yang di bidangnya. Iya. Dan itu tidak hanya terbatas pengambil kebijakan, itu di tangan ketua Tanfid dan Rois Am misalkan. Tetapi untuk mengambil kan prosesnya panjang.
Dan itu harus ijtihad kolektif. Menurut Kiai perlu nggak dibahas ini di muktamar nanti tentang tata kelola atau model idealnya seperti apa? Ya saya rasa sebelum lah ya. Sebelum ya? Iya kan di Basul Masail cukup atau ada rapat karena muktamar itu orang sudah udah waktunya itu tinggal nggak diputuskan cukup. saja. Oke. Ini kita berandai-andai Kiai berikutnya. Seandainya tambang NU itu sudah berjalan dan mendatangkan keuntungan seperti yang Kiai bilang juga tadi. Apa prinsip yang bisa kita pakai untuk pembagiannya seperti apa Kiai? Apakah warga NU terima duit atau terima pembagian uang atau untuk hal-hal yang memang fundamental pendidikan? Ya, saya rasa ya itu tadi, misalkan pendidikan, kita kan harus lebih fokus ke sesuatu yang jangka panjang. Misalkan di NU kan ada kita selalu doa itu, kan Allahumma inna nas'aluka ya salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Salamatan fiddin kita udah selalu. Wa afiatan fil kita harus bagaimana? Itu harusnya jadi rumah sakit, jadi klinik. Di setiap PW, setiap PC, bahkan MBC ada supaya warga NU itu bukan di rumah sakit tetangga. Nah gitu. Kemudian pendidikan juga sama. Pendidikan kita ini kita banyak lembaga yang masih milik pribadi-pribadi. Bukan organisasi. NU kan harusnya bukan sekedar franchise sebutnya ya, tapi semacam holding company yang kuat sehingga NU itu memang ya secara finansial kita mandiri. Seandainya kita nanti dapat konsesi tambang berikutnya, kita udah pakai modal sendiri. Nggak perlu nyari modal asing yang sebenarnya kita hanya dapat fee 5 $5 per ton. 95-nya masuk pihak lain dan gitu. Baik ya, tadi kita sudah bicara tentang tambang dan permasalahannya juga dinamika yang terjadi di tahun ini dan tahun kemarin terkait tambang. Nah itu saya ingin menanyakan, apakah di sini berarti NU membutuhkan seorang nahkoda yang kuat? Nah, menurut Kiai kuat itu seperti apa, Kiai? Kalau saya mengutip di kitab Lujainidani itu kan, Syekh Abdul Qadir itu pernah mengatakan, la yambaghi li faqirin ayatasodda wa ayatasoddara li irsyadin nas illa an a'tahu Allahu ilmal ulama wasiyasatal muluk wa hikmatal hukama. Jadi orang itu untuk jadi pemimpin, meskipun itu sebenarnya konteksnya sebagai seorang mursyid ya, tetapi ini relevan karena NU bagaimanapun adalah miniatur pesantren dan organisasi para ulama. Artinya apa? Dia harus alim. Alim yang kedua tentunya alim kalau orang alim yang alamah itu pasti harismatik. Sehingga akan didengar kan. Yang kedua, dia harus menguasai politik. Wasiyasatal muluk karena kita sebagai mitra pemerintah. Tapi kita jangan jadi khadimnya pemerintah. Kita jadi mitra. Jadi arahnya itu lebih kepada konsultatif bukan instruktif. Nah, ketua PBNU itu bukan tunduk kepada presiden. Dan tidak boleh jadi subordinasinya presiden. Gitu. Yang ketiga, wahikmatal hukama. Artinya dia harus orang yang sudah punya kebijaksanaan yang luar biasa. Karena kalau enggak, orang mimpin NU, baik Rois Am maupun Ketum Tanfidiyah, kalau tidak punya 3 hal ini, pasti repot. Sehingga yang harusnya jadi tuntunan, itu jadi tontonan. Semuanya dikonsumsi oleh publik. Apakah dulu nggak ada friksi? Tentu pimpinan-pimpinan yang sebelumnya itu bukan berarti tanpa friksi. Tapi mereka bisa keep, ibarat rumah tangga itu. Persoalan suami istri itu diselesaikan di dalam rumah. Jangan sampai semuanya tetangga tahu. Bisa kan menyimpan ya bisa menyimpan mana yang bisa dikelola. Kan harusnya persoalan itu diselesaikan dengan musyawarah. Iya. Masuk para kiai nggak bisa menyelesaikan dengan hati yang dingin. Kan harusnya kalau itu untuk limaslahatil ummah, itu harusnya bisa. Jadi Kiai ingin sampaikan bahwa hari ini sangat dibutuhkan seorang nahkoda yang bisa
menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah harus problem solver. Problem Bukan solver. part of problem. Oke, baik, Kiai. Kayaknya perlu kita pertegas ini, Kiai. Kriteria-kriteria yang dibutuhkan ini untuk nahkoda ke depan. Dan saya melihat ini ya. Ini memang ini yang menjadi catatan penting menurut saya ya. Saya rasa para nahdien di luar sana juga sama ya. Jadi ketum sama sekjen ini harus betul-betul orang yang memang apa ya, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah selesai dengan dirinya Mereka sendiri. sudah orang yang mengabdikan dirinya untuk NU. Bukan dia menggunakan NU untuk kepentingan pribadinya. Untuk jabatan politik, komisaris dan lain sebagainya. Ini enggak pantas. Dan kalau misalkan seorang sekjen ya misalkan dia mau jadi sekjen, harusnya jangan menjabat di tempat lain. Karena NU ini besar, bagaimana bisa ngurus? Iya. Mampukah membagi waktu? Ya jelas nggak mampu lah. Pasti ada yang dikorbankan salah satu. Misalkan jadi bupati atau jadi gubernur. Iya. Tapi tetap megang sekjen di PBNU. Ya pasti nggak keurus. Iya. Dia pasti lebih mendulukan gubernur atau gubernur jadi korban. Kan menyalahi amanah yang di sana juga seandainya dan ini yang pejabat diprioritaskan. itu ada protokoler, guys. Ada protokoler. Ada protokoler yang melekat. Ada protokoler yang melekat. Kalau masih mau jadi menteri, milih salah satu. Misalkan mau jadi ketum atau mau jadi sekjen atau jadi menteri. Bagaimana seorang yang di bawah protokoler itu berkhidmat, ya? Lah, orang mencampur adukkan Iya. ya. Misalkan untuk kepentingan ini menggunakan fasilitas negara aja itu udah nggak layak. Tumpang Kita tindih lihat lagi. kita lihat aja misalkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Iya. Untuk kepentingan pribadi lampu dimatikan bicara mananya. Dan di NU itu zaman dulu kiai-kiai itu zuhud banget. Iya, iya. Dia bisa memisahkan mana untuk kepentingan pribadi, mana itu kepentingan ini. Baik, ya. Soal protokoler kita bahas nanti kayaknya nih. Kayaknya menarik itu tema. Sesuatu yang melekat. Ya kalau mantan menteri atau mantan ini boleh lah. Mantan Boleh. kepala daerah boleh khidmat di NU. Tapi jangan pas sedang menjabat, Baik. pengen jadi ketum atau jadi sekjen. Itu kan mengurus inti. Iya. Bendahara pun jangan lah. Iya. Gitu. Jadi Pasti ada konflik of interest itu. Jadi kalau saya jadi anggota pengurus, kalau mau bertemu harus kirim surat juga tuh, Kiai. Dan repotnya misalkan ya, Iya. orang itu kan mulai eselon 2 di pemerintahan, di birokrasi. Itu kan berarti kuasa usaha. Iya. Ya kan? Artinya dia punya kuasa dan dia menjadi apa istilahnya sudah bisa masuk target KPK. Kuasa pengguna anggaran, ya kan? Kuasa pengguna anggaran itu dimulai dari eselon 2. Apalagi menteri, dirjen. Lah, kalau seandainya orang ini kamu bayangkan, dia jadi ketum PBNU, kemudian dia tersangkut KPK. Bahkan ini jangan cuma di PBNU, harusnya di level PW, PC, MBC. Jangan jadi misalkan orang masih Karena aturan itu sama jadi semua. gubernur, Iya. jadi bupati, wali kota. Bahkan misalkan pokoknya eselon 2 aja udah nggak boleh. Kepala dinas kayak apa kayak. Ngurusi tambang apa lagi, Kiai? Ya ini kita bukan ini perorangan Oke. ya. Ini istilahnya saya melihat secara objektif ya. Karena siapapun yang udah kuasa pengguna anggaran, itu mereka sudah bisa menjadi target untuk pidana korupsi. Iya. Gitu. Iya. Baik, Kiai. Clear sekali, Kiai. Kemudian ini kita juga tambahkan ini. Kalau begitu, selain tadi terkait tambang, profesionalisme, protokoler dan seterusnya, apakah nahkoda itu harus ahli bisnis kalau menurut Kiai? Ya nggak harus, yang penting dia punya strong leadership. Yang kedua punya apa istilahnya kepiawaian dalam manajerial ya. Karena sebenarnya kan itu bagaimana dia bisa mengatur orang, sumber daya yang sudah ada, mengefektifkan. Kalau urusan teknis kan di NU itu nggak kekurangan orang. Makanya kembali ke tadi ya, misalkan kenapa harus misalkan seorang wali kota atau seorang bupati atau seorang gubernur misalkan harus dipaksa misalkan memimpin lembaga atau jadi ketua PW atau kayak NU nggak kekurangan orang aja.
Kan harusnya ya mereka udah di situ dibagi-bagi. Iya. Ini kayak semacam rakus sekali gitu. Oke. Nah, Kayak NU kekurangan orang saja. berarti Kiai, kalau saya boleh ambil satu pandangan, hari ini tuh yang kurang bukan SDM, bukan orang, tapi sistem yang belum ada atau belum siap. Gimana Mas Kiai? Dan Nahdliinnya sendiri juga harus mulai memikir ke sana kan. Ya, Saya ini kan hanya memantik aja. oke. Kan gini, kenapa masih ada misalkan seorang kepala daerah memimpin satu lembaga di NU? Oke. Ya karena kita seorang-orang, ya Nahdliinnya maunya kayak gitu. Kan harusnya Nahdliin juga sadar akan resiko nih, seorang kepala daerah resiko dicokok KPK nih. Ya. Harusnya kalaupun ada dia sebagai penasehat, sebagai penyandang dana, nggak perlu dia sebagai eksekutif. Dan sebetulnya kalau kita lihat di Perpum itu sudah ada upaya untuk membatasi yang double jabatan seperti itu, guys. Jadi kita jangan hanya bicara boleh atau tidak. Oke. Seandainya belum ada aturannya pun, Iya. ada yang namanya kepantasan. Kita nih santri harus ada kepantasan, ini harus menjadi al-haya minal iman itu. Oke. Kalau orang nggak punya haya, ikmal masyita. Ya. Kepantasan kita jangan hanya boleh, karena kalau bicara boleh atau tidak, aturan itu bisa dibikin. Kayak misalkan sekarang mau nyalon ketum PBNU, harusnya itu ada aturan, misalkan minimal 2 tahun dia sudah ngikutin PMKNU misalkan. Oke. Jangan karena mau nyalon dia baru ikut. Berarti dia itu bukan murni mau khidmah karena pengen mengikuti aturan, tapi itu sangat letterlek. Oke. Kan itu bisa kita baca sebenarnya. Dan itu kayaknya lagi ngetren sekarang. Dan seharusnya Ya. tanpa aturan seperti itu pun harusnya orang itu harus tahu diri. Iya. Karena ada kepantasan itu. Iya. Misalkan sama jadi bupati nih, masuk menyalon ketua PWNU kan. Iya. Ya bupati harusnya jadi salah satu penyandang dana sebagai penasehat. Iya. Ketua PWNU cukup kiai pesantren yang punya santri banyak, alim alamah sudah cukup. Baik. Kan gitu. Sekarang itu sepertinya bukan didorong tapi menarik, ya. Jadi kalau idealnya kepantasan itu, kalau dulu para ulama itu kan pegang jabatan itu katanya takut ya. Takut karena mereka zuhud itu. Zuhud itu. Kalau sekarang Dan mereka jabatan itu bagian dari amanah. Kalau sekarang enggak, jabatan itu dikejar. PMKNU-nya itu beberapa hari sebelum event ya kayaknya, sebelum pemilihan. Jadi apakah ini satu pola atau tren yang terjadi di NU, meskipun ada persyaratan kaderisasi dan seterusnya, tapi pada faktanya ini bisa dicapai hanya beberapa hari saja, Gay. Nah, apa sebenarnya Gay yang sedang terjadi kalau menurut Gay ini? Ya itu karena masih istilahnya dominasi keulamaan di era sekarang ini udah bergeser. Dominasi politisi, dominasi politik di segala lini, itu lebih kuat. Artinya menggeser dominasi keulamaan. Dulu kan para kiai untuk jadi ketum PBNU misalkan, itu istikharah dulu. Diminta kadang nggak mau, merasa nggak pantas. Sekarang orang yang nggak pantas itu memantaskan diri, seolah-olah pantas. Mbah Gusmus diminta jadi Rois nggak mau, ya. Makanya ada istilah sedo ulama. Sedo itu artinya gadungan kan. Iya. Baik, kita lanjut, Gay. Oke, saya ingin pertegas. Ini terutama untuk, saya kira kalau untuk Nahdliin dalam hal sistem ketakziman sebelumnya yang sifatnya keagamaan, itu kita mungkin sudah solid ya, sudah kuat gitu. Tapi terkait hal-hal baru seperti bisnis modern, bisnis besar, bisnis internasional yang sifatnya juga besar berdampak pada lingkungan, ini kita sepakati saja sistemnya belum siap lah.
Salah satunya dengan komunikasi yang kemarin terjadi bermasalah gitu kan. Kita masih perlu banyak belajar. Belajar. Nah, menurut Kiai, lebih baik ketua umum yang sangat hebat tapi sistemnya lemah, atau ketua umum biasa saja tetapi sistemnya kuat? Saya rasa tentu sistem itu lebih baik ya. Istilahnya al-batil bin nizam. Itu kan gini istilahnya, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Yang hak tapi dia tanpa sistem itu bisa dikalahkan oleh mereka yang batil, yang zalim tapi punya sistem yang baik. Karena NU sebenarnya itu tidak kekurangan orang hebat. Justru kita itu sistem yang harus jalan. Jadi siapapun nahkodanya, kalau sistemnya udah firm, itu baik. Tapi kalau sistemnya tidak baik, siapapun nahkodanya dia ikut terseret menjadi rusak. Saya rasa seperti itu. Itu saya rasa harus menjadi kesepakatan dan itu harus dua arah gitu loh. Harus two way traffic antara elit Nahdliyin dan alit Nahdliyin. Meskipun idealnya memang kita harapkan dua-duanya kuat, nahkodanya kuat, sistemnya juga kuat. Iya tentu, itu gitu. Kan ideal gitu ya. Harapan kita. Gak ada debat itu, mutlak. Ya betul guys, saya sepakat. Ya kita harus ada sistem karena nahkoda itu kan berganti ya. Iya. Nahkoda itu berganti. Jangan sampai tiap nahkoda berganti, sistemnya juga berganti. Iya dong. Kemudian kita jadi bingung tiap 5 tahun ganti nahkoda, ganti sistem. Gitu. Dan meritokrasi di kepemimpinan NU sebenarnya itu kan secara nature itu udah berjalan kan. Misalkan orang leading satu lembaga pendidikan kayak pesantren itu kan butuh kepemimpinan yang luar biasa. Itu sebenarnya udah teruji. Cuma sistem organisasi, karena NU itu sebenarnya miniatur pesantren karena lebih dulu pesantren lahir dibanding NU sendiri. NU kan baru lahir 1926. Pesantren itu abad 9 udah ada. Baik Kiai. Jadi saya bisa tarik kesimpulan sementara mudah-mudahan muktamar ke depan ini tidak hanya menghasilkan ketua umum dan rais am ya tentunya, tapi juga ada sistem yang kuat tadi yang kita harapkan bersama. Dan tentunya supaya kita tetap baik ke depan ya kita istilahnya pakai prinsip let's go by gone. Artinya kita jangan nyari siapa yang salah, apa yang udah terjadi kita lupakan. Yang sudah biarlah berlalu. Kemudian kita nyari salahnya di mana, kita baiki bareng-bareng. Dan kita harus rekonsiliasi itu. Pihak-pihak, banyak agenda-agenda para yang pihak lebih yang besar. Jadi musuh kita itu bukan siapa yang menjadi lawan kita, who against us, tapi musuh kita ini sebenarnya yang harus jadi fokus kita itu adalah kepentingan-kepentingan umat yang masih seabrek ini. Ini harus kita selesaikan bareng. Kita punya isu lingkungan, kita punya isu ekonomi, pendidikan. Ini yang harus menjadi fokus kita. Jangan kita fokus ke siapa yang tidak sejalan dengan kita kemudian kita singkirkan. Mindset ini harus hilang daripada elit NU. Karena itu pendendam ini bukan ciri khas ulama, ya kan? Kita tetap maju, tetap memperbaiki secara terus-menerus. Continuous improvement. Iya tentu itu. Kemudian yang jelas untuk masalah ini kalau saya rasakan transparansinya kurang sekali, Kiai. Betul. Transparansi dan ukuran keberhasilannya apa sih? Nah, gitu kan. Itu yang kadang-kadang kita harus tanda tanya dulu Kiai di bawah ini. Oke Kiai, ini pertanyaan penutup Kiai, terakhir. Kiai, kalau boleh kita menitipkan satu pesan sekali lagi untuk muktamar ini terkait permasalahan kita hari ini, tambang NU, apa yang ingin disampaikan Kiai, baik itu dari nahkoda dan tata kelola dan seterusnya. Monggo Kiai. Saya rasa pertama para calon ketum ini memang harus terbuka gitu ya. Kemudian harus proporsional juga. Artinya kalaupun nanti nahkodanya ganti misalkan, itu orang-orang lama
juga harus dimintain pendapat karena dia yang tahu kronologinya. Nah, tetapi juga yang merasa tidak berhasil dalam melakukan tata kelola tambang itu, ya harus legowo untuk menyerahkan estafet. Karena khidmah di NU itu tidak harus menjadi pimpinan. Kan kita itu harus siap memimpin dan siap dipimpin. Khidmah itu di mana saja. Dan kenapa terjadi friksi, keroyokan? Berarti kan itu dunia. Karena kalau akhirat itu nggak ada keroyokan kan. Wajanatin ardu was samawat. Oke. Baik Kiai. Terima kasih, coba saya simpulkan. Saya kira diskusi kita kali ini memberikan satu mudah-mudahan insight yang penting dan mudah-mudahan didengar oleh para tokoh-tokoh kita. Jadi persoalan tambang ini sebenarnya lebih kepada menguji seberapa besar ujian kedewasaan organisasi. Iya betul. Karena kita udah abad yang kedua. Kita abad kedua, ini abad kedewasaan organisasi. Kita membuka diri dengan bisnis modern, kemudian dunia internasional dan informasi semua serba terbuka. Jadi yang penting itu membangun bisnis tanpa kehilangan orientasi kemaslahatan yang Kiai tadi tegaskan. Al-masoleh al-ammah. Al-masoleh al-ammah harus maslahah. Kemudian friksi atau konflik bisa-bisa saja, boleh-boleh saja, namun jangan sampai terpecah belah. Iya. Ya artinya itu bagian dari dinamika. Dinamika saja. Anggap aja itu romantika berorganisasi. Romantika berorganisasi ya. Dan nggak boleh baper lah. Ini kan jadi kita ngomong dan santai. Nggak boleh baper dan tidak ada istilah dendam dalam keulamaan. Wong kita sesama NU. Kita sesama NU. Kemudian sistem atau sesuatu yang dibangun oleh nahkoda selanjutnya adalah sistem yang kuat, bukan nahkoda yang kuat. Ya kalau nahkoda kuat, ideal dengan sistemnya itu ideal begitu. Karena figur akan terus berganti. Nah, mari jadikan NU sebagai rumah besar kita bersama warga Nahdien. Tadi banyak hal yang kita dengarkan dari Kiai Supron, terutama menjelang Muktamar NU 35, saya atas nama Didin, host, pertama mengucapkan terima kasih kepada Supron. Mudah-mudahan Muktamar 35 menjadi muktamar yang berkah, maslahah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi pada Kiai Supron. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.